Bab ke-319. POV Jason. Aku baru saja keluar dari kamar mandi setelah mandi besar di subuh hari. Tiba-tiba, ponselku berdering di atas meja dan segera saja aku ambil karena pasti telepon penting jika datang sepagi ini. Ketika aku memeriksa, Raihanlah yang menelpon. Aku segera menerimanya. Halo, Assalamualaikum, Ray. Sapaku lewat telepon. Waalaikumsalam, Kak. Jawabnya. Ada apa telepon subuh-subuh? Saya mau kasih tahu kakak kalau besok kita ada perjalanan ke Singapura. Kakak sebaiknya menyelesaikan pertemuan hari ini juga, agar kita bisa lebih santai saat pergi. Raihan menjelaskan. Astagfirullah, saya lupa sama sekali. Tapi, terima kasih karena kamu sudah mengingatkan saya. Untuk pertemuan hari ini, kita jadwalkan jam 9 pagi saja. Biar saya juga bisa bersantai lebih lama sebelum penerbangan besok. Baik, Kak. Maaf kalau saya ganggu subuh-subuh. Gak apa-apa. Justru saya senang diingatkan. Kamu tahu sendiri, saya pelupa dan bisa jadi akan lupa tentang rencana kepergian kita. Ya, Kak. Ya sudah, saya tutup teleponnya dulu. Saya mau syalat subuh. Pamitku. Baik. Assalamualaikum. Ucapnya. Waalaikumsalam. Jawabku. Sambungan terputus, aku menyimpan ponselku kembali. Tak lama kemudian, Larissa keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk dan rambut yang masih basah. Dia mengambil mukena dan mengenakannya. Begitu juga denganku yang memakai baju dan sarung, lalu kami syalat subuh berjamaah berdua. Setelah syalat subuh berjamaah dengan Larissa, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Waktu-waktu seperti inilah yang membuatku merasa lebih dekat dengannya. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi juga sebagai teman hidup yang saling menguatkan dan menuntun ke pintu surga, insya Allah. Selesai berdoa, aku melirik ke arah Larissa yang masih menundukkan kepala, menyelesaikan doa-doanya dengan khusyuk. Aku tak ingin mengganggunya, jadi aku hanya menunggu sampai ia selesai. Beberapa saat kemudian, ia menoleh padaku dan tersenyum. Besok mau ke Singapura? Tanyanya, seolah sudah tahu jawabannya. Tahu dari mana? Tanya tas saja. Aku mengangguk. Iya, Ray tadi telepon mengingatkan lagi. Mungkin karena semalam aku gak balas chat dari dia. Ada beberapa urusan bisnis yang perlu diselesaikan. Mungkin gak lama. Sekitar 2 atau 3 hari. Larissa tersenyum kecil dan mengangguk memahami. Semoga lancar. Ya. Nanti aku siapkan barang-barang yang perlu dibawa. Gak perlu repot, sayang. Pakaian secukupnya saja. Aku berangkat hanya untuk urusan kerja. Jawabku sambil tersenyum. Larissa hanya mengangguk lagi, lalu bangkit untuk merapikan mukenanya. Setelah itu, Larissa duduk di pangkuanku. Kamu gak apa-apa aku tinggal keluar negeri? Tanyaku. Kenapa apanya? Aku ada Darren dan Lily kok. Gak akan kesepian biarpun gak ada kamu. Jadi aku gak dibutuhkan lagi. Nih. Bukan. Maksudnya meskipun kamu pergi jauh dan lama, tapi aku gak akan kesepian lagi karena ada anak-anak kita yang jaga. Larissa meluruskan. Aku tersenyum menanggapinya karena sudah tahu makna jawabannya tadi. Sepulang aku dari Singapura nanti, boleh bawain aku sesuatu? Tanyanya bergelayut manja. Mau dibawain apa? Aku pengen banget makan bawah, dendeng daging babi, atau sapi khas Singapura. Tapi yang sapinya. Boleh? Tentu boleh. Jawabku sambil mengusap kepalanya. Bawa yang sapi, ya. Ada lagi yang kamu mau? Larissa berpikir sejenak, lalu menatapku penuh harap. Sama parfum anggrek, kalau kamu sempat nemu. Aku pernah dengar parfum itu khas di sana. Aku mengangguk. Baik, bakwa dan parfum anggrek. Nanti aku cari yang terbaik buat kamu.
Larissa tersenyum bahagia. Dan aku merasa senang bisa memberinya sesuatu untuk disukai. Dia lalu berdiri, menyiapkan sarapan. Sementara aku masih duduk, menyusun rencana hari ini agar besok bisa berangkat tanpa meninggalkan beban pekerjaan. Pagi ini benar-benar terasa hangat dan damai. Memulai hari dengan Larissa di sampingku selalu memberiku kekuatan ekstra. Kami keluar. Larissa pergi ke kamar Darren dan aku pergi ke kamar Lily. Saat aku membuka pintu kamar putriku yang serba pink, kulihat dia masih tidur nyenyak di dalam selimut tebal bergambar My Melody kesukaannya. Aku tersenyum dan mendekat. Dia sangat manis saat tidur. Wajahnya yang persis dengan Larissa, seolah mengingatkan aku pada Larissa dulu yang aku nikahi saat masih SMA. Tanganku bergerak menyentuh wajahnya dan mengusapnya. Sayang, bangun dulu, nak. Syarat subuh dulu. Perlahan putriku membuka matanya, setelah melihatku dengan jelas dia tersenyum. Daddy, ucapnya dengan senyum manis pertamanya pagi ini. Syarat dulu, yuk. Ajakku. Lily malah membuka kedua tangannya, memintaku untuk memeluknya. Aku tak menolak, langsung saja aku masuk dalam pelukan putriku. Daddy, boleh aku pergi sama Gazi hari ini? Tanyanya berbisik. Pergi kemana? Pergi ke bioskop. Mau nonton film bareng. Sama siapa lagi? Berdua aja. Aku melepas pelukannya dan menatap Lily. Sebenarnya aku agak khawatir membiarkan anakku pergi berduaan dengan Gazi, walaupun dia anak yang baik dan sahabat Lily sejak bayi. Tapi, sekarang mereka sudah tumbuh dewasa. Aku cemas dan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan antara mereka. Lily bertanya lagi. Boleh gak? Cuma sama Gazi aja. Aku balik bertanya. Lily mengangguk. Sebaiknya kamu ajak kakak kamu dan Kak Safina, ya? Lily menatap heran. Kenapa? Bukan apa-apa. Tapi kamu dan Gazi sudah mulai dewasa. Daddy khawatir. Apalagi kalian sangat dekat. Lily terdiam sejenak, tapi kemudian berkata. Iya deh, nanti aku ajak Kak Darren dan Kak Safina juga. Tapi kalau mereka nggak mau, gimana? Ya, kamu boleh pergi sih. Tapi dengan catatan jangan terjadi apa-apa antara kamu dan Gazi. Kamu harus bisa jaga diri, oke? Oke, Dad? Jawabnya bersemangat. Aku tersenyum. Lily kembali memelukku. Love you, Dad. Love you too, sayang. Aku melepas pelukannya dan keluar dari kamar Lily, membiarkan dia melaksanakan ibadahnya. Saat keluar dari kamar Lily, aku bertemu Darren yang hendak sarapan. Aroma kopi hangat menyebar, dan makanan terhidang rapi di meja. Selamat pagi, Mam. Darren menyapa ibunya dengan riang dan mencium pipi Larissa. Selamat pagi, Nak. Ayo, duduk, sarapan dulu. Jawab Larissa sambil tersenyum hangat. Lily pun menyusul ke ruang makan setelah syalat subuh. Pagi, Mami. Katanya dengan ceria, langsung meraih kursinya. Pagi, cantik. Kami sekeluarga mulai menikmati sarapan dengan kehangatan yang khas. Percakapan ringan mengalir, membahas aktivitas anak-anak hari ini dan beberapa rencana ke depan. Aku tahu betapa berharganya momen-momen kecil seperti ini, terutama di tengah kesibukan pekerjaan yang akan menyita waktuku selama beberapa hari ke depan. Besok Daddy pergi ke Singapura ya? Mami tadi udah cerita ke aku. Tanya Darren sambil memotong roti bakarnya. Iya, sebentar saja. Paling 2 atau 3 hari. Kalian jaga Mami baik-baik, ya? Lily dan Darren mengangguk serempak. Larissa tersenyum tipis, seolah yakin bahwa anak-anak kami akan baik-baik saja selama aku pergi. Dad, jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Pinta Lily. Pasti, Daddy gak akan lupa dengan oleh-oleh buat anak-anak Daddy. Jawabku. Thank you, Daddy. Lily sangat ceria.
Aku tersenyum melihat keceriaan putriku. Sifatnya menurun pada Larissa, walaupun sekarang ibunya lebih santai dan tenang. Setelah menuntaskan sarapan, aku bersiap untuk berangkat ke kantor. Aku berpamitan dengan Larissa, mengecup keningnya, lalu segera menuju mobil yang sudah disiapkan di depan rumah. Lily dan Darren pergi ke sekolah bersama dengan motor Darren. Pagi yang cerah, dan perjalananku menuju kantor terasa lebih ringan karena sudah menyusun rencana matang bersama Raihan. Beberapa negara Asia, termasuk Singapura. Kebetulan, perjalanan esok hari sejalan dengan rencana yang kami bicarakan, sehingga kami bisa melihat peluang kerjasama lebih lanjut di sana. Saya pikir, dengan adanya ekspansi ini, kita dapat mempertimbangkan jaringan pemasaran yang lebih agresif di Singapura. Ucap Pak Giovanni, menggeser beberapa dokumen ke hadapanku. Dengan pasar yang mulai tumbuh cepat, khususnya di sektor teknologi digital, kita bisa mengoptimalkan pemasaran lewat platform online. Aku mengangguk setuju, mencatat beberapa poin penting dari diskusi kami. Betul sekali, Pak Giovanni. Kami juga ingin fokus pada penetrasi digital, terutama untuk menjangkau segmen usia muda yang semakin aktif di platform online. Saya akan mendiskusikan hal ini dengan tim di sana, dan mungkin saja bisa mengatur pertemuan singkat saat berada di Singapura untuk membahas peluang ini lebih lanjut. Seiring waktu, pertemuan berlangsung produktif dengan banyak ide yang mengalir. Ketika akhirnya selesai, aku menyalami Pak Giovanni sambil berterima kasih atas gagasan-gagasan hebat yang ia bawa. Saya harap perjalanan besok berjalan lancar dan ada banyak hasil baik yang bisa dibawa pulang, Pak Jason. Ucapnya sambil tersenyum. Terima kasih, Pak Giovanni. Semoga kerjasama ini bisa berkembang lebih baik lagi. Balasku. Dengan perasaan lega dan penuh semangat, aku kembali ke ruanganku, siap menuntaskan tugas-tugas hari ini.